Hatimu tidak datang ke sini secara kebetulan, dan beban yang kau bawa sejak awal hari ini tidak dilupakan. Ada saat ketika langit bekerja dengan tenang, tanpa suara keras, lalu justru pada keheningan itulah sesuatu mulai bergerak di atas hidupmu. Aku ingin kau mendengarkan dengan hati yang tidak terburu-buru, karena pesan ini tidak datang untuk memaksa, melainkan untuk menempatkan kembali apa yang sempat goyah. Seperti seseorang yang membuka jendela pada pagi yang lembab di Volta Redonda dan merasakan udara baru menyentuh wajahnya. Demikian juga ada ruang yang sedang dibuka di dalam dirimu. Kau mungkin tidak melihat semuanya dengan jelas, tetapi tubuhmu tahu ketika sesuatu dari Tuhan sedang mendekat. Bahumu yang tegang, napasmu yang pendek, dan pikiran yang terlalu penuh bisa menjadi tanda bahwa kau sudah terlalu lama menahan sesuatu sendirian. Namun penahanan bukan akhir dari cerita, sebab ada cara surga memulai pekerjaannya justru ketika manusia merasa paling diam. Hari ini aku tidak sedang membicarakan kebetulan, melainkan sebuah perkenanan yang bergerak lembut ke arahmu. Dan jika kata-kata ini menyentuh tempat yang lama menunggu jawaban, tetaplah di sini, karena langkah pertama dari penerimaan sering kali datang tanpa gemuruh. Kau tidak perlu membuktikan diri untuk layak mendengar ini, sebab kasih yang memanggilmu tidak menanyakan laporan sebelum memberi arah. Ada benih penghiburan yang mulai pecah di dalam tanah yang selama ini tampak kering. Dan ketika tanah pecah, bukan karena rusak, melainkan karena hidup sedang mencari jalan keluar. Maka tenangkan hatimu, karena aku akan menuntunmu perlahan ke tempat di mana pengharapan mulai berbicara lagi. Ini bukan suara yang mengembalikanmu pada ketakutan lama, melainkan pada pengenalan bahwa langit masih memperhatikan langkahmu. Kau pernah merasa seperti berjalan di lorong yang terlalu panjang, seolah... Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Pintu yang kau tunggu tidak pernah benar-benar terbuka. Namun hari ini ada tanda halus bahwa sesuatu yang tertahan mulai digeser. Seperti daun pintu tua yang akhirnya tidak lagi macet. Bayangkan sebuah meja kayu sederhana, secangkir air yang dibiarkan dingin, dan tangan yang semula mengepal kini mulai mengendur di atasnya. Di situ ada cerita tentang menunggu, tentang berharap tanpa tepuk tangan, tentang bertahan ketika tidak ada yang melihat. Aku melihat bahwa hatimu sering belajar menjadi kuat di tempat yang sunyi. Dan kekuatan seperti itu kadang membuatmu lupa bahwa kau juga boleh menerima. Di dalam kitab suci, tangan yang terbuka sering menjadi tanda kesiapan untuk menerima apa yang diberikan dengan anugerah, bukan dengan paksaan. Begitu juga denganmu, ada bagian dari dirimu yang sedang diajar untuk tidak lagi menggenggam hidup, seolah semuanya bergantung pada keteganganmu. Kau tidak diminta mengendalikan semua pintu, karena ada pintu yang lebih besar daripada ketakutanmu sendiri.
Pada waktu yang tepat, apa yang seharusnya sampai kepadamu tidak akan tertukar, tidak akan hilang, dan tidak akan terlambat. Itulah sebabnya hatimu terasa gelisah saat memikirkan hari esok. Bukan karena kau ditinggalkan, melainkan karena sesuatu sedang disusun di balik yang kelihatan biasa. Aku ingin kau memperhatikan napasmu sendiri, sebab napas yang sedikit lebih panjang sering menjadi tempat pertemuan antara cemas dan percaya. Seperti minyak yang perlahan mengalir ke celah batu, anugerah bekerja tanpa suara tetapi tidak pernah sia-sia. Dan bila kau belajar memperlambat langkahmu, kau akan mendengar bahwa langit tidak pernah panik. Sebaliknya, langit tetap setia, tetap jernih, dan tetap mampu menempatkan apa yang paling cocok ke tangan yang siap menerimanya. Ada kalanya seorang yang dipanggil justru merasa paling kecil pada saat ia paling dekat dengan jawaban. Itu terasa seperti berdiri di depan pintu rumah yang lampunya menyala, tetapi tanganmu gemetar sebelum menyentuh gagangnya. Kau menatap hidupmu dan melihat sisa-sisa letih di banyak tempat, di sudut kamar, di layar ponsel, di meja yang penuh catatan, di malam yang terlalu panjang. Semua itu tidak sia-sia, karena rasa lelahmu sedang menjadi saksi bahwa kau tidak hidup dengan hati yang kosong. Aku tahu ada hari ketika kau tersenyum pada orang lain, tetapi di dalam dada ada ruang yang belum terjamah. Ruang itu bukan aib, melainkan tempat yang sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang tidak bisa dipaksakan oleh manusia. Ketika surga hendak memberi, seringkali ia juga menenangkan tangan yang tergesa-gesa. Maka jangan hina proses yang membuatmu belajar menunggu tanpa amarah. Jangan juga mengira penundaan selalu berarti penolakan, karena banyak hal yang justru dipanggang sampai matang sebelum diserahkan. Ada kedewasaan yang hanya muncul setelah hati berhenti menuntut dengan cemas. Dan aku melihat bahwa di dalam dirimu sedang dibentuk sebuah kesabaran yang tidak lemah, melainkan penuh urat kehidupan. Kesabaran seperti itu membuat seseorang tetap berdiri meski hasil belum terlihat. Ia tidak memaksa pintu, tetapi juga tidak pergi dari depan pintu. Ia menaruh harapannya di tempat yang benar. Itulah sebabnya napasmu mulai lebih tenang ketika kau mendengar kata-kata ini. Di bawah lapisan rasa capek, ada keyakinan kecil yang belum padam. Keyakinan itu sedang disapa lagi, dan sapaan itu tidak kasar. Ia lembut, seperti cahaya pagi yang jatuh di lantai ubin, lalu menyusup ke seluruh rumah tanpa diminta. Kau telah melewati banyak malam ketika jawaban terasa jauh, dan disitulah seringkali manusia belajar membedakan suara yang benar dari suara yang hanya membuat panik. Aku tidak datang membawa ketegangan baru, sebab hadiah dari langit tidak pernah menuntut hatimu pecah terlebih dahulu. Sebaliknya, ia sering mendekat melalui kelegaan kecil yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang akhirnya menurunkan beban dari pundaknya setelah berbulan-bulan membawanya. Ada rahasia lembut dalam cara Tuhan bekerja, dan rahasia itu sering terlihat saat seseorang berhenti memaksa dirinya terlihat kuat. Kau tidak harus menjadi keras untuk menjadi dipelihara. Kau tidak harus menutup rasa untuk membuktikan iman. Justru di tempat paling jujur, anugerah menemukan ruangnya. Kadang-kadang kau menyebut diri lelah, padahal sebenarnya kau sedang dibentuk agar tidak lagi bergantung pada ketegangan lama. Kau sedang diajar bahwa damai bukan hasil dari semua hal menjadi mudah, melainkan dari hati yang tahu di mana ia bernaung. Jika hari ini kau menangis tanpa banyak kata, itu pun bukan kegagalan. Air mata bisa menjadi bahasa ketika mulut tidak tahu lagi bagaimana meringkas seluruh perjalanan. Dan di antara kata-kata yang tidak sempat terucap itu, surga tetap mengerti. Surga memahami jeda, memahami luka yang tidak diumbar, memahami doa yang hanya berupa helaan napas panjang. Itulah sebabnya aku percaya ada sesuatu sedang bergerak ke arahmu dengan sangat pribadi.
bukan untuk memamerkan kuasa, melainkan untuk mengembalikan rasa cukup. Ketika rasa cukup kembali, hati tidak lagi berlari ke segala arah. Ia mulai duduk, mendengar, dan menerima. Disitulah tangan yang tadinya terkunci perlahan belajar terbuka. Dan saat tangan terbuka, banyak hal yang tidak bisa diterima oleh genggaman lama akhirnya menemukan tempatnya. Bayangkan sekarang sebuah pintu rumah yang tidak lagi berderit saat didorong. Bayangkan engselnya yang semula kaku kini dilumasi oleh waktu, kesabaran, dan tangan yang tak terlihat. Begitulah cara beberapa jawaban datang ke hidupmu, tidak sebagai ledakan, tetapi sebagai pembukaan. Ada perasaan hangat ketika sesuatu yang lama tertahan akhirnya mengalir. Mungkin itu bukan terobosan yang berisik, namun ia cukup nyata untuk mengubah udara di dalam dada. Aku ingin kau memandang hidupmu seperti orang yang menatap langit sebelum hujan reda, sebab seringkali garis terang muncul ketika badai belum benar-benar pergi. Kau tidak salah karena merasa letih, tetapi jangan berhenti di letih itu. Ada makna yang sedang menata ulang arahmu. Jika hatimu sempat menutup diri karena terlalu sering kecewa, itu bisa dipahami. Namun penutupan itu tidak akan menjadi rumahmu selamanya. Ada waktu ketika manusia belajar membuka tangan, bukan karena semua aman, melainkan karena ia mulai percaya bahwa ia tidak sendirian. Dan kepercayaan itu bukan hasil dorongan, melainkan buah dari pengenalan yang perlahan tumbuh. Aku melihat sebuah meja yang semula kosong, lalu di atasnya mulai ada tanda bahwa sesuatu sedang disiapkan. Tanda itu tidak selalu berupa benda, kadang berupa damai yang tidak bisa dijelaskan, kadang berupa keberanian untuk memulai lagi. Kadang berupa kemampuan untuk tidak merespons dengan luka lama. Semua itu adalah cara tanganmu belajar, menerima, tanpa takut dirampas. Semua itu adalah bahasa dari pintu yang mulai terbuka. Dan ketika pintu itu bergerak, kau akan mengerti bahwa yang selama ini menghalangi bukan hanya keadaan, tetapi juga ketakutan yang dipelihara terlalu lama. Maka diamlah sejenak, sebab ada gerak yang lebih besar daripada kegelisahanmu. Engkau sudah cukup lama memegang kendali atas hal-hal yang sebenarnya tak pernah dimaksudkan untuk kau pikul sendirian. Ada beban yang menempel pada otot, pada rahang, pada bahu, pada cara kau menatap hari berikutnya. Namun tubuhmu juga bisa menjadi tempat pemulihan ketika ia diberi izin untuk berhenti menahan. Aku ingin kau merasakan bagaimana telapak tanganmu sendiri bisa melunak saat mendengar ini. Itu bukan detail kecil, karena tubuh sering tahu lebih cepat daripada pikiran. Ada pintu yang selama ini kau bayangkan terlalu berat untuk dibuka, tetapi pintu itu sedang dipersiapkan agar tidak lagi melawanmu. Di dalamnya ada ruang bagi harapan yang tidak pernah benar-benar mati. Di dalamnya ada napas baru untuk hati yang lelah. Dan di dalamnya ada penguatan bahwa apa yang datang dari langit tidak bertentangan dengan damai yang benar. Kau mungkin pernah berpikir bahwa berkat harus selalu datang dengan wajah terang dan suara besar. Tetapi seringkali ia datang seperti fajar di balik tirai, perlahan, tetap, dan tak terbantahkan. Kau hanya perlu cukup tenang untuk menyadarinya. Jika kau terus menggenggam ketakutan, kau akan merasa hidupmu sempit. Tetapi saat tanganmu terbuka, kau akan melihat bahwa ruangnya jauh lebih luas daripada dugaanmu. Aku ingin kau membayangkan itu dengan jujur, bukan sebagai khayalan, melainkan sebagai latihan hati. Seperti seorang petani yang tahu tanah tidak memaksa benih keluar, kau pun sedang belajar bahwa hasil terbaik lahir dari waktu yang benar. Tanah yang baik tidak berteriak, ia hanya menerima hujan. Dan penerimaan itulah yang sedang diajarkan kepada jiwamu. Tidak semua pintu harus ditendang, karena ada pintu yang hanya butuh kehadiran yang sabar. Kehadiranmu hari ini cukup untuk mulai membuka apa yang sebelumnya tertutup rapat. Ada momen ketika suara kebenaran terasa seperti ketukan halus yang hampir terlewatkan jika kau terlalu sibuk.
Saat itu bukan ledakan, melainkan pengenalan. Kau bisa merasakannya pada saat mata sedikit menghangat, pada saat dada yang tegang mulai melonggar, pada saat pikiran yang berputar mulai diam sebentar. Hal-hal seperti itu sering diabaikan, padahal justru di sanalah dorongan langit paling dekat. Aku melihat sebuah rumah sederhana dengan pintu yang terbuka sedikit, dan dari celah itu masuk cahaya yang cukup untuk mengubah suasana ruangan. Begitulah hadiah rohani kadang datang, tidak memaksa, tetapi cukup kuat untuk menyingkapkan apa yang selama ini gelap. Kau tidak harus memahami seluruh jalan agar bisa menerima langkah pertama. Kau hanya perlu tahu bahwa kebaikan tidak kehilangan alamatmu. Kebaikan itu sedang menemukan jalan ke tanganmu. Jika hidupmu seperti rumah yang sempat lama tertutup, maka pembukaan ini bukan ancaman. Ia adalah undangan untuk bernapas lagi. Aku tahu kau telah berdoa dengan berbagai cara, ada yang rapi, ada yang patah-patah, ada yang hanya berbentuk kelelahan, dan tidak satu pun doa itu hilang. Semuanya menjadi bagian dari ruang yang sedang disiapkan. Langit tidak lupa pada nada suara hatimu, bahkan ketika kau sendiri hampir lupa bagaimana rasanya berharap. Karena itu, jangan kecilkan apa yang sedang terjadi, hanya karena ia belum berbentuk seperti yang kau harapkan. Beberapa hal datang dalam bentuk yang tenang, agar hati tidak ketakutan oleh kebesaran jawabannya. Saat tanganmu tak lagi menggenggam keras, kau akan menyadari bahwa kau sedang dibawa ke tempat yang lebih luas. Tempat itu bukan kosong, ia penuh ketepatan, dan ketepatan itu sedang menuju kepadamu seperti air yang tahu lerengnya. Jika bahkan satu dari tanda-tanda ini menyentuhmu, jika ada bagian dalam dirimu yang tiba-tiba tenang saat mendengarnya, ketik 888 di komentar. Angka itu bukan mantra, melainkan tanda sederhana bahwa hatimu mengakui gerak yang sedang berlangsung. Tulis 888 sebagai isyarat bahwa kau menangkap bisikannya. Lalu kembali padaku, sebab aku masih ingin menuntunmu lebih dalam ke dalam pemahaman ini. Jangan melangkah pergi terlalu cepat, karena yang sedang dibuka perlu disaksikan dengan tenang. Ada kedamaian yang lahir ketika kita tidak menolak momen kecil yang ternyata benar. Kau tidak perlu menjelaskan semuanya, cukup biarkan pengakuan itu duduk sebentar di dalam dada. Saat kau menulisnya, kau sedang memberi bentuk pada persetujuan yang sebelumnya hanya terasa samar. Itu kecil, tetapi nyata. Itu sederhana, tetapi penting. Dan kesederhanaan sering menjadi pintu tempat Tuhan lewat tanpa kegaduhan. Di dunia yang suka ramai, kesaksian yang paling kuat kadang justru lahir dari jawaban yang tenang. Sambil menulis, kau sedang mengatakan bahwa kau bersedia menerima apa yang baik. Kau sedang menunjukkan bahwa penantianmu tidak sia-sia. Kau sedang menyatakan bahwa hatimu masih hidup. Maka tulis itu, dan setelah itu datanglah kembali, karena langkah berikutnya akan membawamu lebih dekat ke inti pesan ini. Aku ingin kau memikirkan ulang cara kau menilai keterlambatan. Banyak orang mengira terlambat berarti gagal, padahal seringkali terlambat hanyalah tanda bahwa prosesnya sedang membentuk kedalaman. Bukankah ada buah yang tidak matang hanya karena mata ingin cepat? Begitu juga dengan hidupmu. Ada musim yang terlihat lambat dari luar, tetapi di dalamnya ada pertumbuhan yang tak bisa dipercepat oleh desakan. Seperti kain yang dijahit dengan hati-hati, setiap jahitan kecil sedang menyusun sesuatu yang lebih kuat daripada kesan pertama. Kau mungkin tidak melihat seluruh pola, namun tangan yang menjahit tidak pernah kehilangan arah. Itu sebabnya hari-harimu yang tampak biasa justru menyimpan arti. Pagi yang kau lewati tanpa tepuk tangan, pekerjaan yang selesai diam-diam, doa yang tidak dibagikan ke siapapun, semua itu menjadi bagian dari cerita yang lebih besar. Aku percaya ada pertolongan yang sedang mendekat melalui hal-hal yang paling tidak dramatis.
Ketika itu datang, kau akan mengerti mengapa beberapa penundaan harus berlangsung. Kau akan melihat bahwa penahanan tidak sama dengan penolakan. Kau akan menyadari bahwa langit tidak pernah tergesa-gesa dan tidak pernah lalai. Lalu jiwamu akan berhenti mengukur kasih dengan jam yang sempit. Ada kelapangan yang sedang diberikan kepadamu, dan kelapangan itu lahir dari keyakinan bahwa pemberian yang benar datang pada saat yang benar. Maka biarkan hatimu tenang di hadapan waktu. Tidak semua yang menunggu sedang ditahan, banyak yang sedang dipersiapkan. Dan yang dipersiapkan dengan benar selalu tiba dengan bobot yang pas untuk tangan yang menerima. Saat pintu mulai membuka sedikit, tidak semua rasa lama langsung pergi. Kadang masih ada gema dari masa lalu, masih ada suara yang ingin membuatmu kembali mengepal. Namun kau tidak harus menuruti gema itu. Kau dapat duduk sebentar di ruangan yang terang itu dan membiarkan cahaya menunjukkan apa yang benar-benar nyata. Aku melihat kau sedang belajar membedakan antara ketakutan yang keras dan damai yang halus. Ketakutan menekan, damai menenangkan. Ketakutan terburu-buru, damai menunggu dengan sabar. Ketakutan ingin kau menutup tangan, damai mengajarimu untuk membuka. Dan dalam pembukaan itulah sering tersembunyi jawaban yang paling tepat. Mungkin hari ini kau tidak merasa sangat kuat, tetapi kekuatan tidak selalu berarti keras. Ada kekuatan yang berwujud kelembutan, ada keberanian yang tidak perlu mengangkat suara, ada iman yang hanya duduk diam sambil tetap percaya. Itulah jenis kekuatan yang sedang tumbuh di dalammu. Ia tidak memamerkan diri, namun ia tahan lama. Aku ingin kau mengamati bagaimana baumu berubah ketika kau mendengar kata-kata ini. Sedikit lebih ringan, sedikit lebih lapang, sedikit lebih siap. Itulah tanda bahwa sesuatu sedang disembuhkan dari dalam. Bukan diselesaikan secara tergesa, tetapi dipulihkan dengan cermat. Dan pemulihan itu sering dimulai dari kesediaan untuk menerima bahwa kau tidak perlu memegang semuanya sendiri. Saat tangan terbuka, beban tidak lagi menjadi satu-satunya bahasa. Ada ruang bagi pertolongan, ada ruang bagi damai, ada ruang bagi apa yang dari atas datang dengan lembut. Ada musim ketika seseorang berjalan seperti membawa kotak yang tertutup rapat dan ia sendiri tidak yakin apa isi di dalamnya. Kotak itu bisa berupa harapan, bisa berupa luka, bisa berupa kerinduan, bisa berupa doa yang belum punya nama. Kau mungkin mengenali dirimu di sana. Namun hari ini kau tidak diminta terus memeluk kotak itu seolah keselamatanmu ada pada beratnya. Kau sedang diundang untuk menaruhnya di tempat yang benar. Aku tidak mengatakan bahwa semua pertanyaan hilang seketika. Aku hanya mengatakan bahwa ada arah yang lebih jernih daripada kebingungan. Lihatlah sekeliling batinmu seperti seseorang yang masuk ke kamar yang lama tertutup dan menemukan udara yang berbeda. Udara itu tidak memaksa, tetapi memulihkan. Ia memberitahu bahwa hidup tidak selesai hanya karena satu bab terasa berat. Seringkali justru di bagian paling diam, rahmat bekerja paling dalam. Maka jangan remehkan saat-saat ketika kau tiba-tiba tergerak untuk berdoa lagi, walau hanya singkat. Jangan remehkan saat kau memilih tidak membalas dengan marah, atau ketika kau memutuskan untuk tidak mengulang luka lama. Keputusan kecil seperti itu adalah tanda bahwa pintu di dalam dirimu sedang bergerak. Aku melihat bahwa tangan yang tadinya menggenggam semakin sadar bahwa ia bisa menerima. Itu bukan kelemahan, itu kemerdekaan. Ada sesuatu yang lebih mulia dari memegang erat, yaitu belajar mempercayakan apa yang tidak sanggup kau jaga sendiri. Dan kepercayaan itu menjadi jembatan menuju hadiah yang selama ini mendekat dengan sabar. Kau sedang dibawa keluar dari sikap waspada yang melelahkan, masuk ke dalam ketenangan yang lebih dalam. Di sana hatimu tidak harus berjaga terus, karena ada penjaga yang lebih setia daripada ketakutanmu. Aku tahu ada bagian dari dirimu yang masih bertanya apakah semua ini benar-benar untukmu.
Pertanyaan itu manusiawi, sebab hati yang pernah kecewa sering menjadi hati yang hati-hati. Namun hati-hati tidak sama dengan menutup pintu selamanya. Kau boleh tetap bijak sambil tetap terbuka. Kau boleh waspada terhadap suara yang palsu sambil tetap menerima suara yang menenangkan. Ketika aku berkata, ada hadiah dari langit yang mendekat, aku tidak sedang menjanjikan kemewahan yang kosong. Aku sedang mengarahkanmu pada pemulihan yang memiliki bobot rohani. Mungkin itu berupa keteguhan untuk bertahan sehari lagi. Mungkin itu berupa percakapan yang tepat pada saat yang tepat. Mungkin itu berupa pertolongan yang datang tanpa drama, tetapi sangat nyata. Kau tidak perlu memaksakan bentuknya sekarang. Yang penting adalah tanganmu belajar, tidak lagi terlipat rapat oleh kecurigaan lama. Ada keindahan yang lahir ketika seorang yang lelah akhirnya mengizinkan dirinya menerima. Ia tidak kehilangan martabatnya, justru mendapat kembali napasnya. Seperti anak kecil yang akhirnya bersandar setelah terlalu lama berdiri sendiri, begitu juga jiwamu mulai menemukan tempat pulang. Dan tempat pulang itu tidak menuntut kepalsuan. Ia hanya meminta kejujuran. Jadi jujurlah kepada dirimu sendiri bahwa kau lelah tetapi masih mau berharap. Jujurlah bahwa kau takut tetapi tidak mau tinggal di ketakutan. Jujurlah bahwa kau butuh tanda. Dan bahwa tanda itu sedang datang dengan sangat pelan. Saat pelan itu hadir, jangan abaikan. Karena seringkali yang pelan justru yang paling bertahan lama. Aku ingin mengajakmu melihat lagi rumah batinmu, ruang yang selama ini terlalu ramai oleh pikiran yang saling bertabrakan. Di sana ada kursi yang belum diduduki damai, ada meja yang terlalu lama menanggung daftar kekhawatiran, ada jendela yang menunggu dibuka. Dan sekarang, dengan cara yang tidak gaduh, jendela itu mulai bergeser. Cahaya tidak masuk dengan paksaan, ia masuk karena ada celah yang dibiarkan terbuka. Kau pun sedang diajar untuk memberi celah itu. Biarkan nafasmu lebih panjang, biarkan bahumu turun sedikit, biarkan rahangmu tidak terus mengencang. Tindakan-tindakan sederhana itu sering menjadi pintu bagi pemulihan yang lebih besar. Aku percaya Tuhan tidak asing dengan tubuhmu. Karena ia tahu bagaimana ketegangan tinggal di leher, bagaimana cemas bersembunyi di perut, dan bagaimana rindu menekan dada. Maka ketika hati menerima, tubuh pun mulai ikut melepaskan. Ini bukan sekadar perasaan, melainkan perubahan arah. Kau tidak lagi memeriksa semua hal dengan kegelisahan yang sama. Kau mulai menunggu dengan lebih tenang. Kau mulai melihat bahwa tidak semua yang tertunda sedang hilang. Ada yang sedang disusun agar tiba dengan tepat. Aku melihat sebuah tangan yang semula tertutup, lalu mulai terbuka sedikit demi sedikit, seperti bunga yang tidak dipaksa mekar. Itulah gambaran yang paling dekat dengan apa yang sedang terjadi di dalammu. Tidak dipaksa, tidak dipatahkan, tidak dikejar, hanya dibuka. Dan pembukaan itu membawa ruang bagi sesuatu yang sudah lama menunggu untuk diberikan. Jika ada bagian dalam pesan ini yang mengangkat bebanmu, letakkan tanda itu dengan lembut di dalam dirimu. Tidak semua pengakuan harus ribut. Ada pengakuan yang hanya berupa senyum kecil, napas yang lebih lega, atau air mata yang tidak sempat jatuh. Dan jika hati itu merasa disentuh, biarkan ia tetap dekat sampai aku selesai menuntunmu. Aku ingin kau mengingat bahwa tangan yang terbuka bukan tangan yang kalah. Itu tangan yang siap menerima apa yang tidak dapat dibeli oleh kecemasan. Di masa seperti ini, orang sering belajar lebih banyak tentang kepercayaan daripada tentang hasil. Dan kepercayaan yang lahir dari proses panjang biasanya lebih dalam daripada antusiasme sesaat. Kau mungkin tidak tahu kapan tepatnya pintu itu akan terbuka sepenuhnya, tetapi kau bisa merasakan bahwa engselnya sedang bergerak. Ada suara kecil, hampir tak terdengar, namun cukup untuk mengubah suasana.
Itulah yang sedang aku maksud ketika berbicara tentang hadiah dari langit. Ia tidak datang untuk mengejutkanmu dengan paksa, melainkan untuk menyesuaikan hatimu agar sanggup menerimanya. Kau sedang dipersiapkan, bukan diabaikan. Kau sedang diselaraskan, bukan ditinggalkan. Dan penyelarasan itu akan membuat langkahmu berikutnya lebih ringan daripada langkahmu kemarin. Maka jangan buru-buru menyimpulkan bahwa semua masih sama. Ada sesuatu yang bergerak dan geraknya benar. Saat tanganmu belajar terbuka, hidupmu juga belajar tidak lagi hidup dalam cengkeraman lama. Itu adalah awal dari penerimaan yang lebih besar. Jika yang kubicarakan ini menemukan tempatnya di dalammu, tulis aku melihat ini di komentar. Tulis dengan tenang, tanpa terburu-buru, sebagai tanda bahwa matamu batinmu sedang melihat lebih dalam dari biasanya. Kalimat pendek itu bukan tujuan akhir, melainkan penanda bahwa sesuatu telah dikenali. Setelah menuliskannya, kembali padaku, karena masih ada bagian dari cerita ini yang perlu kau dengar. Aku ingin agar pengenalan ini tidak berhenti sebagai getaran sesaat. Biarkan ia menjadi catatan yang tinggal. Biarkan ia menjadi saksi kecil bahwa kau tidak menolak saat Tuhan mengetuk dengan lembut. Ada kedewasaan yang tumbuh ketika seseorang sanggup memberi nama pada apa yang ia rasakan. Dan nama itu tidak selalu panjang. Kadang cukup satu kalimat sederhana. Di balik kalimat sederhana itu, ada keberanian untuk berkata bahwa kau menyadari gerak yang sedang berlangsung. Itu penting, sebab apa yang dikenali bisa dirawat. Apa yang diabaikan sering memudar. Maka tulislah dengan jujur, lalu kembalilah, sebab berikutnya aku akan menuntunmu pada cara membuka tanganmu dengan lebih sadar. Kau tidak perlu memaksa dirimu merasa besar. Cukup jujur, cukup hadir, cukup menerima bahwa ada sesuatu yang sedang menyingkapkan dirinya. Dan ketika pengenalan itu duduk di tempatnya, kau akan melihat bahwa pesan ini tidak pernah semata-mata tentang kata-kata. Ini tentang kesiapan hati. Ini tentang menerima kunjungan damai. Ini tentang membiarkan langit mendekat tanpa perlawanan. Kau telah berjalan cukup jauh untuk mengerti bahwa tidak semua jawaban datang dalam bentuk yang kau bayangkan. Ada jawaban yang datang sebagai ketenangan setelah kegelisahan. Ada yang datang sebagai kekuatan untuk menolak hal yang salah, dan ada yang datang sebagai keberanian untuk tetap terbuka. Itulah sebabnya cerita ini tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang akan datang, tetapi juga tentang dirimu yang sedang berubah agar dapat menerimanya. Aku melihatmu seperti seseorang yang berdiri di ambang pintu rumahnya sendiri, memperhatikan cahaya dari luar sambil perlahan menurunkan tangan yang semula menahan. Ambang pintu itu penting, karena di sanalah keputusan hati dibuat. Kau bisa tetap di dalam ketakutan lama, atau kau bisa melangkah sedikit ke arah terang. Dan setiap langkah kecil menuju terang adalah bentuk persetujuan yang berharga. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.